Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam ketemu kembali kita dengan pelajaran TIK. Saya ngambil bagian TIK-nya. Media pembelajaran dan TIK itu berarti skill tentang bagaimana penggunaan teknologi hari ini itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Seperti yang mungkin dulu sudah saya bahas bahwa guru-guru zaman sekarang itu memang diminta untuk menguasai teknologi. Nah, teknologi yang kita maksud hari ini jelaslah itu ada hubungannya dengan teknologi kekinian, yaitu sosial media ataupun teknologi apakah seperti internet, penggunaan cloud system dan sebagainya. Maka untuk project base yang pertama, saya minta Anda menggunakan search engine. Ya. Dalam hal ini search engine-nya kita latihan mencari sesuatu. Ya. Oke, biasanya kita otomatis ya kalau namanya search engine ya mesin pencari kita menggunakan Google. Tetapi kalau untuk akademik ya saya sharing di sini. Kalau untuk akademik kita tidak menggunakan Google. Kalau ini terlalu umum ya. Yang biasa kita cari adalah kalau untuk mahasiswa mungkin ya Google Scholar ya. Google Scholar. Scholar dulu lah. Scholar ya Google Scholar. Nah, kita menggunakan ini. Kalau mau mencari materi-materi yang berbentuk berkualitas akademiknya lumayan, itu kita menggunakan Google Scholar. Misalkan media pembelajaran gitu ya, interaktif misalkan. Nah, ini adalah semua semua artikel ya yang ada hubungannya dengan media pembelajaran interaktif maka muncul di sini. Dalam waktu sekian detik kita sudah mendapatkan 88.000 ya dokumen yang ada hubungannya dengan media pembelajaran interaktif atau pembelajaran saja atau media saja atau pembelajaran interaktif seperti itu. Nah, tapi yang jelas kita sudah bisa mencari yang lebih spesifik seperti itu. Ini bagian ini adalah bagian untuk menentukan ya kekiniannya tahun ya terbitnya. Misalkan kita hanya ingin dari tahun 2018 sampai dengan 2022, maka sudah terpotong nih banyak sekali yang tadi itu 88.000 menjadi 27.000. Nah, ini skill sederhana yang saya yakin kalian semuanya sudah tahu gitu ya. Cuman mungkin ada sebagian yang masih belum terbiasa. Mungkin sudah tahu tapi belum terbiasa. Nah, skill searching atau pencarian ini adalah keterampilan yang dibutuhkan, ya, baik oleh mahasiswa tetapi juga oleh guru nanti ya. Ya, kemampuan guru untuk mencari materi seperti ini adalah kemampuan yang spesifik, yang memang dibutuhkan untuk pengembangan karir dan juga pengembangan profesi kita sebagai seorang guru. Nah, bagi kita calon guru, misalkan juga kemampuan untuk mencari materi seperti ini juga sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah kalau ini Google Scholar. Sekarang kita coba cari yang lain, ya, yaitu menggunakan portal Garuda. Jadi portal Garuda. Ya, kita ada di sini. Dia Garuda Kemdikbud ya. Nah, ini adalah portal Garuda. Ya, sebentar.
masih ya saya kira indah betul ya. Portal Garuda jadi ini adalah semua artikel yang terbit di Indonesia. Tuh. Kalau yang tadi ini ya Google Scholar ini tidak hanya Indonesia, tetapi kalau kita menggunakan misalkan bahasa Inggris maka akan dapat lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kalau untuk apa untuk berbahasa Indonesia ya cukup dengan seperti ini. Ya, sedangkan portal Garuda itu adalah semua artikel yang terbit di Indonesia. Nah, sekarang itu terbitan-terbitan yang berbentuk jurnal maupun laporan-laporan penelitian itu dalam bentuk OJS ya. OJS adalah seperti portal yang khusus untuk sistem jurnal. Gitu. Jadi open access jurnal, jadi bisa kita mengaksesnya. Nah ini banyak sekali kita coba juga, misalkan menggunakan kata keyword ya, kata kunci yang sama di sini ya. Apakah kita menemukan hal yang sama juga? Nah, ini dari tahun yang mungkin kita filter tahun 2018 tadi, ya, kemudian kita filter. Maka dia harusnya akan berubah ya, pengembangan media pembelajaran, fisika interaktif, pengembangan media interaktif, pelatihan, pendampingan, pembuatan media pembelajaran dan sebagainya. Nah ini semuanya berhubungan dengan ini. Tapi ini semuanya adalah artikel yang terbit di Indonesia. Nah kelemahan daripada ini dua mesin ini adalah mereka tidak menentukan kualitas ya, kualitas daripada materi yang ada di sini. Misalkan yang ada di sini belum tentu ini adalah artikel yang berkualitas. Nah, untuk mengetahui apakah itu berkualitas atau tidak, maka kita harus mau tidak mau mengeceknya gitu kan. Misalkan seperti ini, pengembangan media makro, media flash ya, tematik, tema pengalamanku. Itu di mana terbit di International Journal Undiksa di tahun 2019. Atau yang sebelah sini ini terbit di Jurnal Karya Abdi Masyarakat. Kalau ini berarti KPKN. Kita cari yang di Jurnal Pendidikan. Misalkan ini ya, Jurnal Pendidikan Ekonomi. Kita lihat seperti itu. Nah, kalau ini yang tadi ya, International Journal of Elementary Education, ini berarti untuk SD. Nah, kita melihat ini ya, kalau sudah ada sertifikat SINTA namanya. SINTA itu adalah jenis sertifikasi jurnal dari level 6 paling bawah sampai level 1. Di level 6 5 4 3 2 1. 1 paling bagus, jadi 5 paling ya rendah lah levelnya. Nah, banyak misalkan yang kalau ini level 2 berarti tingkatnya cukup bagus ya. Biasanya kalau kita untuk dosen kita terbitannya diminta untuk yang Sinta 2 gitu, untuk kenaikan pangkat dan juga untuk pemenuhan kewajiban khusus. Kewajiban khusus dosen itu wajib terbit di jurnal yang sudah ada Sintanya, mulai Sinta 6 sampai Sinta 2. Tapi kalau kita untuk mereka dosen yang sudah senior, yang sudah pangkatnya misalkan 4A ke atas, bahkan profesor, mereka harus minimal terbit di jurnal Sinta 2, Sinta 1 seperti itu. Nah, ini adalah cara kita. Ya, sekali lagi, tadi saya katakan bahwa bahwa kita
skill ya, skill sederhana search engine, ya, kita mencari materi dengan menggunakan mesin pencari ya. Nah, untuk akademik tadi saya sudah tunjukkan bahwa menggunakan apa namanya, menggunakan beberapa portal tadi. Yang pertama adalah Google Scholar, yang kedua adalah portal Garuda. Nah, itu adalah khusus untuk yang berbahasa Indonesia ya, atau khusus untuk yang katakanlah ya lebih basicnya itu adalah di Indonesia. Kalau kita ingin mencari yang di luar Indonesia atau yang biasa digunakan oleh universitas-universitas yang memang bonafit gitu ya, kita biasanya menggunakan search engine yang berbeda. Saya ambilkan contoh misalkan ini ya, ini kalau saya misalkan pribadi saya suka mencarinya di Sign Direct misalkan. Sign Direct ya. Ini yang ini ya. Signdirect.com ya. Nah, kita coba pakai bahasa Indonesia ya. Saya belum pernah pakai bahasa Indonesia kali ini ya. Apakah bisa atau tidak bisa? Tapi ini adalah media yang memang ini ada ya, yang memang benar-benar apa? Kalau ini adalah perusahaan, gitu ya, perusahaan pengindeks dan juga perusahaan penerbit. Sign Direct itu Elsevier namanya. Itu mereka punya perusahaan yang memang bonafit gitu ya. Oleh karena itu semua jurnal yang ada di sini benar-benar sudah direview, minimal tuh peer review. Nah, ini ada juga ternyata bisa menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa ini, tapi tentunya terbatas ya, tidak seperti yang tadi. Nah, kalau ini kita pakai bahasa Inggris atau active interactive multimedia for teaching ya, misalkan seperti itu. Maka dia akan lebih spesifik dan lebih akurat ya, lebih menemukan banyak sekali artikel-artikel yang benar-benar berkualitas. Nah, kalau yang ini lain lagi, tidak lagi pakai Sinta. Kalau tadi di Indonesia Sinta, tapi kalau yang ini tidak, dia pakai biasanya pakai Scopus level berapa gitu, Q berapa dan selanjutnya. Tapi biasanya ditentukan dengan pengindeks. Nah, sekali lagi ini adalah keterampilan searching. Ya. Keterampilan kita mencari materi. Karena kita hidup di era informasi, kita hidup di jungle of data, ya, yaitu di hutan data gitu. Jadi kita harus jangan sampai tersesat karena begitu banyak sekali informasi sehingga kita sulit sekali menemukannya. Jadi bukan susah menemukan informasi kalau zaman sekarang, tapi banyak sekali. Kita bisa lihat tadi dengan hanya sekian detik kita sudah menemukan 88.000 ya, sumber bacaan yang berkualitas lah. Ini jurnal ya yang terbit. Nah, untuk menemukan itu kita benar-benar harus memiliki skill pencarian. Nah, untuk tugasnya yang saya minta Anda adalah mencari artikel, ya, mencari artikel dengan keyword tertentu. Nanti saya akan posting di grup WA keyword apa yang Anda harus cari, kemudian cari artikel yang berkualitas minimal Sinta, ada Sintanya. Ya. Bagaimana mengecek Sinta itu? Sekali lagi kita kembali lagi ke Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, kita ke sini nanti ya. Kemudian kalian juga cari Sinta jurnalnya. Sinta jurnalnya.
Nah, kita nanti nyarinya di sini ya. Jadi kita cari dulu sini artikelnya ya, tadi bagaimana tadi yang ini. Kita cari di sini, misalkan saya minta Anda menemukan satu artikel di bidang nanti pembelajaran seni tari misalkan gitu ya, pembelajaran seni tari, nanti keyword-nya akan saya kasih, kemudian katakanlah ini misalkan ya, eee, pengembangan ya misalkan kita ambil yang ini misalkan saja, ini sebagai contoh saja. Nah, ini di mana gitu, dia ini berada kalau mau kita tahu di mana, kita harus cari ininya, apa namanya, ini ada Sinta, berarti tanda Sinta di sini, berarti dia sudah masuk sistem Sinta. Nah, kita lihat di sini ya, dia Sinta berapa. Eee, jadi sekali lagi sambil nunggu ya. Waduh, keluar pula. Tadi kita di sini ya, pencet lagi. Kita berada di sini, di jurnal apa namanya, jurnal online. Jadi ketika ini kita harus nyarinya sebenarnya di sini ya. Nah, masukkan aja sini ISSN daripada jurnal yang kita tuju. Ya. Ini kayaknya lama sekali, kita pindah saja, pindah ke artikel yang lain ya. Misalkan mana nih? Ini misalkan ya, kita ambil yang ini misalkan. Jadi kita lihat cintanya ada apa, jurnalnya ada cintanya atau tidak gitu. Kita lihat dulu yang paling bawah dia ada nggak indeksnya. Kita lihat ada nggak indexing jurnal kan. Kita lihat di sini, dia belum ada nih cintanya. Berarti ini belum ini ada cintanya, berarti dia di Sinta 4. Jadi kita lihat indexingnya aja. Setiap jurnal itu ada keterangan indeksnya. Nah, jadi sekali lagi tugas kalian adalah mencari artikel, ya, mencari artikel, kemudian artikel itu harus berkualitas yang ditunjukkan dengan apa? Dengan status Sinta. Nah, nanti dicari di jurnalnya, klik indexing. Nah, di situ kalau dia tidak ada Sintanya berarti dia belum terindeks Sinta. Berarti belum terakreditasi. Berarti jurnal apa saja berarti itu ya. Nah, saya kira itu. Nah, lalu apa yang selanjutnya? Jadi Anda bikin Google Drive ya. Di akun Anda tuh nanti kalau Anda itu membuka akun sebagai mahasiswa yang dari Untan itu, yang Untan ACID, maka otomatis Anda punya Google Drive. Di Google Drive itu Anda bikin subfolder, tulis nama kalian, folder itu dikasih nama kalian. Nah, setelah itu masukkan file yang kalian temukan itu, kalian jurnal tadi ya, file jurnal itu masukkan ke folder tersebut. Nah, setelah itu baru nanti linknya dikasihin ke saya. Nah, bagaimana caranya membuat link untuk Google Drive nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Yang untuk sekarang ya, perintahnya adalah mencari jurnal dulu dengan keyword tertentu. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Tapi untuk video ini saya tutup dulu. Ketemu dengan video part 2 di bagian 2-nya.